Pada minggu lalu, tim Jejak Leluhur Nusantara mengunjungi Candi Cangkuang, sebuah bangunan yang dibuat pada era Kerajaan Galuh. Ada aura positif yang dirasakan Feni ketika memasuki candi tersebut, serta melihat langsung arca Dewa Siwa. Kali ini masih membahas mengenai Kerajaan Galuh, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan menyambangi situs cagar budaya Astana Gede Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Astana Gede Kawali menyimpan sebuah sejarah, juga legenda yang dipercayai masyarakat sebagai ibu kota Kerajaan Galuh. Situs budaya ini juga memiliki benda-benda yang syarat akan nilai sejarah. Konon katanya, ada sebuah batu yang bisa memudahkan seorang wanita untuk memperoleh keturunan. Lantas, seperti apakah sejarah dan kebenaran mitos dari batu tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara pun akhirnya sampai di Batu Sanghyang Linggahyang. Batu ini merupakan tempat penyebaran abu jasad Permaisuri Dewi Laralinsing yang merupakan istri dari Prabu Linggabuana yang memiliki 4 keturunan. Ini namanya apa, Pak? Ini disebutnya Sanghyang Linggabimba. Sanghyang Linggabimba. Di sini disimpannya abu jasad Pramesuri Dewi Laralinsing. Oke. Yaitu istrinya dari Prabu Linggabuana. Istrinya dari Prabu Linggabuana. Ini yang terjadi kan dari Majapahit, abu jasadnya diberikan ke sini, diantar. Diantar sini. Pak, boleh masuk, Pak? Penyebaran abu jasad Permaisuri Dewi Laralinsing pada batu ini juga sebagai lambang penghormatan untuk perempuan. Mitos yang tumbuh di masyarakat adalah jika seorang wanita kesulitan untuk hamil atau melahirkan, lalu mencoba untuk bersandar pada batu tersebut, maka keinginan untuk memiliki keturunan akan segera terkabulkan. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ini ada tulisannya kalau bisa dilihat tuh. Tuh, asli tuh tulisannya. Tuh. Ini tulisannya artinya Sanghyang Linggabimba. Sanghyang Linggabimba, ini artinya itu gitu kan ya. Tuh, ini adalah sebagai penghormatan terhadap perempuan ya, Pak. Iya. Lambang penghormatan terhadap perempuan ya. Dan ini mitosnya itu disebutnya batu panyandaan. Batu panyandaan ya. Jadi mitosnya itu kalau kita sudah berkeluarga, belum dikaruniai keturunan, jadi nyender di sini. Oh gitu, Pak. Kalau pengen punya keturunan lagi, Pak? Boleh ya? Ini Boleh ya, Pak? cuma mitos. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Saya pengen punya keturunan lagi. Boleh nih, Pak? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tetap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai apa namanya, Pak? Pengantar ya, Pak ya. Seperti itu ya. Coba. Bismillah ya Allah. Gini? Iya. Gini, Pak. Iya, dua-duanya. Waduh, Kakinya. licin, Pak. Nggak nyampe ya, Pak? Oh, gini. Iya, nyender aja. Ada yang bilang ini kan dulu nggak ada bidan atau perawat. Jadi kalau yang habis melahirkan itu nyender di sini. Tak jauh dari lokasi Batu Sanghyang Linggabimba, terdapat juga batu prasasti yang menjadi tempat penyebaran abu jasad dari Prabu Linggabuana dan sang putri Dyah Pitaloka Citraprima. Abu jasad itu dikirimkan dari Kerajaan Majapahit ke Tanah Sunda. Penyebaran abu tersebut dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir atas gugurnya Kerajaan Sunda dalam Perang Bubat. Perang Bubat adalah sebuah perang tumpah darah yang berawal dari kisah percintaan antara Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit dengan putri Kerajaan Sunda Dyah Pitaloka.
Namun keserakahan kerajaan Majapahit yang ingin menguasai kerajaan Sunda membuat Raja Prabu Linggabuana harus gugur di medan perang. Melihat sang ayah gugur, Putri Dyah Pitaloka pun melakukan bela pati atau bunuh diri. Dan abu sang raja dan Putri Dyah Pitaloka disebarkan di batu cermin dan batu sang hyang Linggahyang yang ada di situs Astana Gede Kawali. Feni dan tim jejak leluhur Nusantara pun menelusuri sejarah batu cermin dan batu Sanghyang Linggahyang. Cermin ini, batu cermin itu maksudnya apa, Pak? Ini disebut batu cermin, cuma siloka. Siloka. Iya. Jadi senantiasa itu kita itu harus mengoreksi diri bahwa cerminan kita itu harus melihat dari belakang. Di sini disimpannya abu jasad Putri Dyah Pitaloka atau citra resmi. Citra resmi. Iya. Nah, Bapak, kalau Bapak bisa menggambarkan sosok dari Ratu Dyah Pitaloka itu, beliau itu sosok seperti apa, Pak? Beliau putri yang sangat cantik, beliau yang mau dipersunting sama Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Iya. Itu sepertinya ada sejarahnya ya, Pak, ceritanya ya. Itu tragedi Perang Bubat. Iya, Perang Bubat kan, Iya. Pak. Kan ini satu-satunya kerajaan yang tidak takluk sama Majapahit. Menurut sejarah, kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar yang hampir menguasai kerajaan-kerajaan se-Nusantara. Sebagai satu-satunya kerajaan yang tidak takluk dengan kerajaan Majapahit, membuat Raja Sunda Prabu Linggabuana harus rela berperang. Meski tidak mempersiapkan alat perang apapun. Karena tujuan awal Prabu Linggabuana, para prajurit serta keluarga ke Majapahit adalah untuk menikahkan sang putri Dyah Pitaloka dengan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Kenyataan pahit itulah yang menewaskan semua anggota dan pasukan kerajaan Sunda. Momen perang Bubatlah yang membawa sejarah abu jasad Prabu Linggabuana berada di batu Sanghyang Linggahyang. Di sini batu Sanghyang Linggahyang, di sini disimpannya abu jasad Prabu Linggabuana. Ada yang mengatakan Sanghyang Linggahyang itu pemberian penghormatan kepada seorang laki-laki. Ini ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya pemirsa di belakang sini. Tapi memang tulisannya itu ya memang kuno sekali ya. Tulisan Sunda kuno, Sunda Wiwit, Sunda kuno, Sunda kuno. Kaganga. Dan di sini ada abu jasadnya. Tadi siapa, Pak? Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana. Di sini adalah Raja Galuh. Oh, itu beliau adalah merupakan Raja Galuh. Nyawa menjadi sebuah pengorbanan Prabu Linggabuana untuk mempertahankan kerajaannya agar tak takluk dan diperbudak oleh kerajaan lain. Mungkin sosok kepemimpinan Prabu Linggabuana ini patut dijadikan contoh untuk pemimpin negeri ini. Begitulah cerita pahit kerajaan Sunda yang harus gugur di medan perang. Selanjutnya, Feni dan tim jejak leluhur Nusantara akan menelusuri pemakaman dan prasasti yang masih berada di kawasan Astana Gede Kawali. Astana Gede Kawali dikenal juga menjadi tempat suci pada masa pemerintahan Kerajaan Galuh. Katanya, nama dibalik Astana Gede dikarenakan ada sebuah makam yang berukuran besar dan panjang. Makam ini memiliki panjang kurang lebih 5 meter. Menurut sejarah yang ada di masyarakat, makam tersebut milik Pangeran Usman, salah satu keturunan Sultan Cirebon yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh. Lantas, mengapa makam Pangeran Usman berbeda? Gimana, Kang? Ini makam Pangeran Usman. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh pada waktu itu. Ini makamnya panjang, Iya. bukan dalam arti orangnya tinggi. Ini mencerminkan bahwa beliau melihat karena ilmunya yang tinggi itu dan budi pekertinya.
Oh gitu Pak. Jadi ini adalah sebuah perlambang bukan karena fisik beliau yang tinggi, karena memang panjang sekali kalau saya lihat ya. Ini ukurannya pasti lebih dari orang normal pada umumnya. Namun kenapa ini kok makamnya tinggi dan sebesar ini? Karena diukur dari masa hidupnya beliau. Beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, budi pekerti yang tinggi, segala hal yang baik tentang beliau. Begitu Pak. Nah, kalau Bapak tahu, dulu pada dulunya itu beliau menyebarkan agama Islam dengan apa? Apakah dengan seni, atau dengan wayang, atau dengan dakwah? Kalau di daerah Galuh, itu kebanyakan itu dengan cara seni dan budaya. Gitu. Dengan budaya ya Iya. Pak ya, penyebaran agama Islamnya ya Pak ya. Tak lengkap rasanya jika sudah berada di Astana Gede Kawali, tapi tidak mengunjungi peninggalan arkeologis yang di dalamnya mencakup beberapa batu prasasti. Secara keseluruhan, masing-masing prasasti ini ditulis dengan aksara Sunda kuno. Masih ditemani oleh Pak Eman sebagai juru pemelihara, Feni dan tim jejak leluhur memulai untuk menuju ke Batu Tapak, peninggalan Prabu Niskalawastu Kencana, putra dari Prabu Linggabuana. Sekarang saya yang dimana di sini kalau kita lihat ada telapak kaki dan tangan ya Pak ya. Iya. Ada telapak tangan. Gimana Kang? Kok bisa ada telapak kaki dan telapak tangan di sini? Ini telapak kaki siapa Kang? Ini bekas kaki Prabu Niskalawastu Kencana. Beliau itu adiknya dari Putri Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Pada prasasti ini banyak pengunjung yang mencoba mencocokkan telapak tangan dan kaki mereka. Sebuah mitos mengatakan jika telapak tangan dan kaki mereka cocok dengan yang ada di batu tersebut, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Tentu saja, Feni pun ingin mencoba mencocokkannya. Lantas, apakah Feni akan termasuk orang yang beruntung? Pemirsa, saya coba nih tangan saya ukurannya, tapi ini mah besar sekali tangan laki-laki. Tapi saya mau coba ya pemirsa ya. Tunjuk doang yang belum nyampe. Itu ada tulisannya sebelah sana. Itu ada yang mengatakan anana atau anggana, yang artinya menyendiri. Jadi bahwa beliau itu semedi atau tapakur di sini selama 45 hari. Melihat 45 hari, ini ada 45 kotak. Iya Kang, nih tuh ada kotak-kotak nih pemirsa nih. Ini kan disebutnya batu kalender. Sayangnya telapak tangan Feni tidak cocok dengan tapak tangan Prabu Niskalawastu Kencana yang menurut mitos belum memperoleh keberuntungan. Namun meski begitu, ini hanyalah mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, boleh dipercaya boleh tidak. Selanjutnya, Feni menuju prasasti yang kedua, yaitu Batu Palinggih atau yang masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan Batu Kursi. Nah pada masa itu siapa yang udah penobatan di sini Kang? Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja. Yang keberapa Kang? Yang keberapa? Yang pertama. Oh yang pertama. Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi yang terakhir. Oh oke. Sebelum beliau pindah ke Bogor. Oh dinobatkan di sini ya Kang ya. Nah ini dinobatkan itu beliau tuh duduk di sini Kang. Iya. Boleh tuh Kang, saya coba. Tapi ketika saya duduk di sini, memang kayaknya merasa seorang yang pemimpin aja sih yang saya rasakan seperti itu. Energinya saya rasakan seperti itu. Wujud sebuah prasasti merupakan sejarah yang nyata dari para leluhur kita. Meski banyak mitos yang berada di prasasti itu, kita kembalikan lagi pada keyakinan dan kepercayaan pemirsa di rumah. Setelah ini, Feni dan tim jejak leluhur Nusantara akan beralih ke tempat wisata Tangkupan Parahu, tempat legenda cerita masyarakat Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Di sana, Feni merasakan
aura yang berbeda, serta melihat sosok burung elang yang sangat besar dan buasnya sosok harimau putih. Yang tentu saja hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Meninggalkan jejak dari Astana Gede, Kabupaten Ciamis, Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan mengungkapkan sejarah yang pernah terukir di tempat wisata Tangkupan Parahu, Cikahuripan, Lembang, Bandung. Sudah tak asing memang jika Tangkupan Parahu penuh dengan mitos dan misteri. Energi yang berbeda langsung dirasakan oleh Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara sesampainya di Tangkupan Parahu. Sosok harimau putih merupakan wujud pertama yang dilihat oleh Feni. Ditemani oleh Pak Simon sebagai juri pelihara, Feni akan mengungkapkan kebenaran sosok maung tersebut. Pernah nggak Bapak mendengar kisah? Kita cocokkan saja dengan apa yang saya lihat tadi. Yang saya lihat itu ada sosok maung. Yang saya lihat, apa Bapak mungkin pernah dengar cerita dari orang-orang sekitar Bapak, teman-teman Bapak? Karena tadi saya lihat dan itu yang ada dua. Yang saya lihat Bapak ada dua dan memang ya salah satunya yang jaga di sini gitu kan. Tapi besar sekali Pak. Besar Pak. Ya Maungnya besar. pernah saya lihat itu kayak lodaya lah intinya mah besar banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Bapak pernah dengar atau pernah lihat? Ya, dengar sering lihat. Pernah sering? Pernah juga? Iya. Tadi pertama kali saya kesini justru yang pertama kali saya lihat justru maungnya dulu Pak. Maungnya dulu terus nanti pas saya lagi jalan bapak-bapak kesini menuju sini baru saya ngeliat sosok ratunya gitu kan. Tadi saya ceritakan ke Bapak seperti itu pemirsa. Memang dan Bapak bilang memang pernah Bapak sendiri pun pernah melihat dan teman-teman Bapak pernah dilihatin nggak? Pernah banyak waktu itu yang ngeliatin juga bukan saya sendiri. Di tengah malam. Untuk maungnya Pak. Ya. Itu galak Pak. Tapi galak kepada orang yang berbuat semena-mena. Galak juga ya tergantung kita. Iya. Kalau kitanya niat baik ya insya Allah baik. Betul. Niat kita jahat ya jangankan oleh binatang manusia juga Pasti. Di balik keindahan pemandangan Gunung Tangkupan Parahu, rupanya terdapat sosok penjaga yang melindungi kawasan tersebut. Selain melihat sosok harimau putih, Feni juga ternyata melihat burung elang yang memiliki perawakan yang sangat besar. Konon katanya, burung tersebut sering mengelilingi dan menutupi sekitar kawah gunung wisata. Saya lihat di sini ada satu sosok burung besar sekali. Saya nggak tahu jenis burung apa pemirsa. Elang Jawa itu. Elang. Tapi besar sekali Ya Pak. elang Jawa itu kan besar. Iya. Iya. Nah ini adalah satu sosok burung ini pemirsa yang bikin saya kalau maung memang adalah ya memang tapi kan jarang terjadi antara elang dan burung itu berdampingan dalam tanda kutip dalam suatu lokasi sejarah ya. Kalau di sini saya juga lihat sosok burung yang sangat besar sekali. Justru burung ini adalah sebagai ada selalu di sekeliling ratunya tersebut. Iya betul. Ya kalau kita malah karena nggak tahu ya burung apa-apanya kita sebut aja burung elang itu. Karena saya nggak tahu itu jenis burung. Tapi benar Pak, Iya ada. 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 Tuh pemirsa, jadi ya alhamdulillah. Nah kalau burung tersebut itu, apa pengunjung pernah lihat Pak? Ya enggak lah mungkin. Enggak. Ya dia kan nggak bisa diprediksi sekian tahun apa nggak bisa. Iya, karena memang usianya tua sekali Iya. burung ini dan burung ini juga saya nggak tahu ini pemirsa beliau dari sosok apa gitu ya. Cuma beliau ini suka keliling-keliling ya keliling di antara kawah-kawah itu aja. Rasa penasaran Feni dan tim Jejak Leluhur Nusantara akan sosok harimau dan burung elang itu semakin besar. Masih ditemani oleh Pak Simon, Feni mencoba untuk menelusuri lebih lanjut. Namun ada aura dan energi baru yang dirasakan oleh Feni dan tim. Ada suatu wujud kakek tua yang konon merupakan wujud asli dari burung elang yang Feni lihat sebelumnya.
Benarkah sosok itu adalah perwujudan dari burung elang? Atau hanya sebagai penunggu lain di Tangkuban Parahu saja? Ini yang saya rasakan aja nih Bapak. Beliau itu sosok dari laki-laki. Dan beliau itu adalah tua sekali sosoknya. Jadi ketika beliau tidak menjadi seorang burung itu, beliau yang saya rasakan itu sosok seorang laki-laki, Pak. Ya berambut putih, Ya. eyang itu namanya. Eyang. Ya rambutnya putih, bersih. Iya. Ya memang yang selalu menuntun dalam jalan yang benar Iya. dan ridho Allah. Iya. Seperti sembahyang atau apa. Iya. Dia sosok seorang, beliau itu nggak terlalu yang tinggi-tinggi sekali, Ya, enggak. tapi bersih mukanya. Iya, bercahaya gitu. Burungnya itu kan sosoknya eyang. Iya. Kalau yang Ya. maung, Pak? Itu mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan benar. Kalau salah mohon maaf. Itu kayak Prabu Siliwangi. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Luhur Nusantara, alhamdulillah wa syukurillah akhirnya kita selesai juga untuk mengupas bagaimana kisah sejarah pada Tangkuban Parahu. Ada jejak luhur Nusantara apakah di dalam sana? Kita sudah kupas semua secara tuntas. Dalam perjalanan kali ini, Feni merasakan adanya sosok burung elang dan harimau yang ada di tempat wisata Tangkuban Parahu. Sosok ini konon merupakan jelmaan dari kakek tua dan Prabu Siliwangi. Feni merasakan sosok tersebut sebagai perlindungan Prabu Siliwangi untuk Tangkuban Parahu yang pernah menjadi daerah kekuasaannya di Kerajaan Pajajaran pada masa lampau. Tentu saja, keberadaan kita saat ini juga merupakan perlindungan dari para leluhur. Oleh karena itu, peninggalan serta jejak dari leluhur haruslah kita jaga. Saksikan terus Jejak Leluhur Nusantara setiap Sabtu dan Minggu hanya di NET. Jejak Leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah.